Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Harry Su. Asik, apa kabar teman-teman? Harapan Harry, teman-teman semuanya dalam kondisi sehat ya, dan selalu diberi umur panjang dan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini Harry menjawab beberapa pertanyaan dan request untuk dibikinkan Q&A, dan sebenarnya saya juga bingung bagaimana menjawabnya karena pertanyaannya juga gitu. Dan sebelum Q&A-nya Harry mulai, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah setia dengan video-video saya, yang sudah selalu view, komen, share, dan yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, boleh di-subscribe dan kita bisa berteman di sosial media. Nah, berbicara tentang Q&A, karena di sini saya ambil 10 pertanyaan teman-teman, karena sudah banyak sekali pertanyaan yang kapan hari saya bikin di Instagram saya, dan beberapa teman-teman yang sudah komen yang ada di beberapa video saya, sekalian saya jawab di sini, dan semoga ini bisa menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan teman-teman. Oke, yang pertama, saya nggak bilang ini ya teman-teman. Saya tidak menyebutkan dari siapa. Yang penting saya pilih 10 pertanyaan yang pertanyaannya hampir sama-sama dari sebelumnya. Ini 10 yang mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Yang pertama adalah perjalanan hidup Mas Harry dari zaman dulu dong sampai sekarang seperti apa? Ini adalah salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Baik, saya bercerita dari mana ya? Saya cerita dari masa kecil kali ya. Saya dilahirkan di keluarga yang cukup bahagia di salah satu desa di Kabupaten Blitar tepatnya, dan saya memang terlahir di keluarga yang sederhana, tapi ibu saya almarhum memberikan rasa sayang dan cintanya sangat luar biasa kepada saya, hingga saya bisa mewujudkan beberapa mimpi beliau selepas beliau tutup usia gitu. Nah, ceritanya gini, ibu saya sudah almarhum sekitar 13 tahun yang lalu ketika saya SMA kelas 3, dan perjalanan hidup saya sangat panjang. Ketika itu memang, ini simpel aja ya teman-teman, perjalanan hidup saya setelah lulus dari SD, setelah lulus SD itu sebenarnya saya sudah ikut orang sekolah, dan berarti kayak kos gitu. Saya ikut orang sampai dengan SMA, itu masih keluarga sendiri, masih tante saya sampai dengan SMA. Dan karena memang keterbatasan dana, karena memang dari keluarga yang kurang mampu dulu, dari keterbatasan dana saya bekerja sebelum sekolah gitu. Saya harus masak untuk dijual, dititipkan ke kantin, terus habis itu saya pernah jualan bakso juga gitu. Dan itu semuanya untuk menyambung hidup biar saya sekolah tanpa memberatkan orang tua. Dan setelah lulus SMA, pada waktu itu ibu saya sudah tidak ada, jadi saya benar-benar punya niat dalam hati saya bisa sekolah tanpa harus minta orang tua, karena memang orang tua tidak ada. Selain itu juga secara ekonomi tidak mendukung gitu, tapi oke lah. Dulu saya pernah diterima di PMDK di Unibro kalau nggak salah, tapi saya nggak ambil karena memang pada waktu itu saya nggak ada dana sama sekali. Saya harus berhenti sekolah 1 tahun
Dan pada waktu pertama kali saya dapat pekerjaan itu, saya jadi OB, teman-teman. Jadi OB di salah satu klinik di Blitar, dan saya ingat sekali dari situ dari situ adalah awal mula saya benar-benar fight untuk berjuang. 1 tahun saya jadi OB di situ, sebenarnya nggak langsung jadi OB juga, karena saya mungkin nggak pandai dalam berkomunikasi. Saya disuruh bantu sebagai customer service. Dari situ 1 tahun kemudian saya kuliah, teman-teman, kuliah sendiri. Terus saya dapat kesempatan untuk training radiografi, dapat free, kayak apa ya, dapat pelatihan free gitu, radiografi atau tukang ronsen. Dari situ saya 7 tahun, kalau nggak 6 tahun saya bekerja di klinik itu sampai saya lulus kuliah. Setelah saya lulus kuliah, saya move di Jakarta, karena cita-cita saya itu sebagai kayak news anchor, reporter TV gitu-gitu. Cuman pada waktu itu memang rezeki tidak berpihak kepada saya. Saya pernah interview di Trans 7, Metro TV, Antv, Raja Wali TV dulu itu namanya, saya lupa namanya apa. Yang jelas saya sudah pernah mengenyam pekerjaan di situ, ternyata tidak sesuai dengan harapan saya, dan saya benar-benar pengen move. Terus saya bisa diterima di Radio El Sinta Surabaya. Saya di situ cuma sekitar 3 atau 4 bulan, karena memang ternyata apa yang kita harapkan itu biasanya tidak sesuai dengan realitanya, tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi ya oke lah, saya berbalik arah. Dari situ nenek saya bilang kalau memang rezeki kamu ada di Blitar, dan saya move lagi ke Blitar. Saya dapat pekerjaan di Sanbe Pharma, terus move lagi di Astra Daihatsu, move lagi di Astra Corp, FIF, dan kemudian saya di asuransi sampai sekarang. Seperti itu. Jadi perjalanan hidup saya tidak mudah, teman-teman. Jadi semuanya dari nol. Dan saya yakin teman-teman yang bekerja keras itu, meskipun belum sesuai harapan pada waktu itu atau sekarang belum sesuai harapan, terus lakukan saja, terus aktivitas, terus kejar mimpi itu. Saya yakin tidak ada usaha yang sia-sia, nanti pasti akan jadi hasilnya gitu. Itu perjalanan singkat saya. Dan pertanyaan yang kedua, ini agak unik ya, karena kemarin saya selalu bilang hidup itu harus luar biasa, karena sederhana itu adalah sikap. Itu benar. Karena banyak orang, kamu sombong, kamu ini, kamu itu, bla 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 bla. Gak apa-apa, karena semua orang punya sudut pandang yang berbeda, jadi nggak masalah. Kalau menurut saya pribadi, hidup saya harus luar biasa, karena hidup banyak sekali, bener ya. Hidup harus luar biasa. Kalau masalah sederhana, masalah down to earth itu sikap, bukan bukan pola pikir kita gitu. Karena pola pikir kita harus luar biasa gitu. Dan ini ada pertanyaan, apa sih arti hidup luar biasa itu, gitu kan? Kalau menurut saya hidup yang luar biasa itu adalah ketika kita bisa menekan rasa takut kita, atau bisa bisa mengcover rasa takut kita untuk menjadi booster, untuk menjadi semangat kita untuk maju. Karena selama ini orang-orang itu hanya takut di depan. Mimpinya luar biasa, tetapi ketika dia mau melangkah, ada satu dinding yang menurut dia itu tidak bisa, yaitu adalah ketakutan dia sendiri di awal. Dan itu kalau saya sendiri, apapun selama itu tidak melanggar dan tidak merugikan saya dan orang lain, saya selalu hajar, teman-teman. Jadi hidup yang luar biasa itu adalah saya mimpinya mimpi yang sangat besar, ya, karena saya punya harapan besar. Ketika saya punya mimpi 10 mimpi, tetapi saya benar-benar bekerja keras dengan fight, seenggaknya kalau ada 1 atau 2 yang terwujud, seenggaknya kan lumayan dibandingkan tidak ada mimpi sama sekali gitu. Jadi yang dimaksud adalah hidup yang luar biasa itu adalah kita benar-benar mengejar impian kita, apa yang menjadi harapan kita itu harus dikejar, harus fokus, karena hidup cuma sekali. Kalau saya itu tipikal orang yang tidak bisa menyerah begitu saja, teman-teman, karena dari kecil sudah bekerja keras gitu kan. Jadi kalau saat ini saya harus luar biasa, harus benar-benar menikmati hidup saya, harus meluar biasakan diri saya, harus dalam artian mengagungkan diri saya, tetapi sikap saya harus sederhana. Mungkin itu.
Oke, pertanyaan kedua seperti itu. Dan ada pertanyaan ketiga itu dari Tit gitu ya. Oke, selain asuransi, kerja di mana aja gitu. Nah, tadi sudah saya jawab ya teman-teman. Yang seperti saya bilang, saya pernah kerja di Sun Bio Farma, pernah kerja di Astra Daihatsu, pernah kerja di FIF, pernah kerja di Radio El Sinta, pernah dulu di Trans 7, pernah dulu di klinik, gitu sudah pernah. Dan semuanya luar biasa, karena setiap step itu punya makna tersendiri, punya cerita tersendiri, dan punya punya sejarah sendiri yang membuat saya jauh lebih punya pengalaman. Berjalan ke depan itu jauh lebih smooth dibandingkan orang-orang yang kurang atau belum punya pengalaman. Jadi gitu. Jadi sampai saat ini pun ketika saya ditawari apapun, contoh kamu ada bisnis ini segala macam, selama saya bisa dan selama ini ada peluang yang bagus, saya hajar. Saya udah nggak pernah takut di awal gitu. Makanya saya itu orangnya dibilang kelas kepala. Oke, ya saya kelas kepala sih sebenarnya. Oke, pertanyaan yang keempat. Nah, ini pertanyaan yang dari dulu pertanyaannya ini aja. Kadang saya juga bosen sih, cuman ya nggak apa-apa. Saya jawab. Sudah punya pasangan apa belum, masuk? Mungkin kalau saya punya pasangan, saya sudah saya pamer-pamerkan dari sini di sosial media, sudah saya pamer-pamerkan. Cuman karena saat ini saya mencoba untuk berusaha untuk berdamai dengan diri saya, berdamai dengan pikiran saya. Saya tidak mau memaksakan apapun, karena yang namanya jodoh katanya kan memang sudah diatur sama Tuhan. Tapi ada yang bilang kalau memang sudah diatur sama Tuhan, tapi kalau kamu tidak berusaha untuk mencarinya, ya nggak bakal dapat. Bener sih, cuman saya nggak pernah mau mencari, biarkan aja. Karena sambil jalan kalau memang ada ya hajar gitu. Cuman karena saat ini, karena saya sudah lama sekali beberapa kali sedikit cerita lagi ya, sudah beberapa kali itu saya kegagalan dalam membina hubungan sampai dengan ke titik pernikahan gitu. Jadi selama paruh waktu hidup saya hanya saya pakai hanya untuk galau. Terus saya pikir, buat apa hidup hanya sekali? Kalau hanya buat galau-galau, tinggalkan aja. Karena hidup itu pada hakikatnya harus bahagia. Jadi kalau memang sementara ini belum bisa bahagia dengan calon pasangan itu, ya udah tinggalkan aja. Buat apa? Ya kan? Nah, gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi saya berusaha berdamai dengan diri saya, dan saya mulai berpikir bahwa cinta itu bukan semata akhir dari pencarian hidup gitu loh. Karena menurut saya adalah pencarian hidup yang terbesar itu, dan itu adalah bahagia. Dan bahagia bukan karena cinta. Luas sekali. Jadi ketika ditanya punya pasangan, belum. Gitu. Saya belum punya pasangan. Jadi kalau memang mau jodohin boleh. Tapi kalau bisa janganlah ya. Gini-gini aja deh. Karena saya sudah bahagia, alhamdulillah. Karena kalau punya pasangan juga ada yang cemburu lah, ada yang miskomunikasi lah, ada yang nggak boleh kesana, nggak boleh kesini. Aduh ya ampun, hidup saya itu sudah sangat susah dari dulu. Sekarang kamu tinggal menikmati hidup sama saya. Kalau nggak mau menerima saya, udah gitu, tinggal aja. Karena saya itu orangnya simpel saat ini gitu. Oke, pertanyaan yang kelima. Usia berapa Kak, dan kenapa belum menikah? Nah, ini dia. Kira-kira saya usia berapa teman-teman? Kira-kira saya usia berapa? Ayo segera komen di bawah. Nanti saya jawab ya. Nanti bulan 9 usia saya genap 33 tahun. 33 tahun teman-teman. Tapi saya masih muda. Ya, usia saya nanti menginjak 33 tahun. Dan pertanyaan tadi, kenapa kok belum menikah? Sudah saya jawab sebelumnya. Karena memang saya tidak mau
terlalu memaksakan diri sehingga saya kayak menyusahkan diri, saya membuat hidup saya jadi galau. No, saya nggak mau. Jadi menurut saya untuk saat ini pencapaian dan akhir sebuah pencarian saya itu bukan terletak pada cinta, bukan terletak kepada pasangan, tetapi bagaimana saya bisa membahagiakan diri saya, bisa mensukseskan diri saya, dan bisa membuat hidup saya tuh saya bisa mengapresiasi kepada diri saya gitu. Jadi saya untuk saat ini mencari kebahagiaan yang lain, dan itu bukan cinta. Oke, gitu ya. Haus guys. Nah, ini ada hubungannya sih sama tadi sebenarnya. Tip awet muda dong masuk, tak lihat-lihat kok masuk awet muda gitu. Nih, lihat ya. Gak kelihatan. Tip awet muda, apa ya tip awet mudanya? Kalau saya sih nggak perawatan yang macam-macam, karena saya adalah tipikal orang yang hemat dengan perawatan. Eman gitu loh, Rek, maksudnya habis beberapa juta hanya untuk perawatan. Kalau memang nanti uang saya banyak dan kaya raya sih mungkin tidak ada masalah, cuman karena uang saya kan masih pas-pasan sekarang. Jadi kalau untuk perawatan sih yang simpel-simpel dan murah-murah aja. Yang pertama, tip awet muda adalah jangan pernah ikut campur dengan masalah orang lain. Satu. Yang kedua, jangan terlalu mempersulit apapun itu. Kalau bukan masalah jangan dipermasalahkan. Dua. Jadi let's going on aja. Jadi udahlah, buang-buang aja, jalannya aja gitu. Terus lagi ketiga adalah harus bersyukur. Hidup itu harus bersyukur. Biar inner beauty kita, biar energi kita selalu positif. Intinya itu. Kalau untuk masalah perawatan sih sebenarnya nggak ada perawatan yang gimana-gimana ya. Karena saya kalau setelah bangun tidur saya bukan cuci muka, selalu membersihkan dengan kayak Viva gitu loh teman-teman. Viva Milk Cleanser sama kayak tonernya itu saya bersihkan sebelum mandi. Terus ya seperti biasa pakai facial wash, habis itu keluar saya harus pakai sunscreen atau pakai krim siang. Nah, bukan berarti metroseksual juga sih, cuman karena memang itu adalah salah satu tips saya untuk menjaga kulit, karena usia semakin tua guys, jadi tekstur kulit juga akan semakin berkurang, kolagen di dalam kulit juga semakin berkurang, jadi harus benar-benar dirawat. Ya itu, saya simple. Terus kalau malam pakai krim malam itu wajib, dan apapun krim malamnya, karena dalam krim malam itu mengandung vitamin E, mengandung kolagen, mengandung oksigen juga. Jadi sebelum tidur saya selalu pakai krim malam, dan itu pasti. Terus kalau bisa teman-teman minum air putih yang banyak, tetapi itu adalah masalah saya. Kadang saya tuh dalam satu hari minum 600 ml itu belum tentu habis loh. Cuman ya itu, makanya saya juga rada takut sih dengan bermasalah dengan ginjal gitu. Dan itu memang berpengaruh, karena teman-teman kalau memang minum air putih kan otomatis oksigen dalam tubuh terpenuhi nih, jadi kulit pun juga merasa lebih bukan lebih halus ya, tapi lebih lembab gitu, dan itu bagus. Terus teman-teman kalau bisa makan buah bengkuang. Buah bengkuang itu bagus banget. Buah bengkuang, terus buah pir, buah apel. Saya bukan selalu sih, kalau yang sering ada saya dulu itu makan buah bengkuang, dan kalau bisa setiap hari makan buah bengkuang 1 biji. Terus habis itu kalau bisa juga sih ya, diparut aja tuh buah bengkuangnya, dibikin masker. Mantap. Dan kalau saya pribadi pernah dulu kayak facial gitu, tapi saya tidak mau lanjut karena ya orang mungkin beda-beda sih. Cuman saya takut tuh kalau nggak saya teruskan perawatannya saya jadi bermasalah. Jadi saya segini-gini aja gitu. Itu adalah salah satu tip dari saya. Nah, tadi saya bilang jangan ikut campur urusan orang lain. Nah, gini, kenapa saya bilang tidak mau mengikut campuri urusan orang lain? Karena kita itu punya masalah sendiri, kita punya dalam arti sampah dalam hidup sendiri dengan porsi kita sendiri. Jadi kalau sampai kita mengikuti masalah orang lain, sama halnya kita
jadi tukang dari tempat sampah, kita menerima sampah dari berbagai orang, seperti orang curhat kepada kita, itu sebenarnya kita menerima sampah, teman-teman. Nah, maka dari itu energi kita habis, jadi kita ikut ke bawah suasana, kita ikut emosi kalau dia cerita masalah apapun gitu. Makanya saya nggak pernah mau ikut campur orang lain, usulan orang lain, bodoh-bodoh amat. Cuman kalau ada orang cerita, saya yayain aja sih, cuma bukan apresiasi ya, saya lebih menghargai dia cerita. Cuma saat cerita saya mungkin berusaha untuk merenung, menghilangkan energi negatif yang dimasukkan ke dalam otak saya tadi, dibuang gitu. Terus lagi tadi apa saya bilang ya, jangan memikirkan masalah orang lain. Oke, itu ya itu aja ya. Jadi tips saya itu kalau mau awet muda, tapi memang mulai dari muda harus menjaga perawatan sih sebenarnya. Kalau yang punya duit, yang nggak punya duit nggak masalah, karena perawatan itu relatif kok, beneran relatif. Yang penting jangan beli krim-krim di online shop yang nggak ada BPOM-nya. Meskipun dia bilang BPOM, dicek dulu, karena sekarang pinter loh sosial media menipu kita hanya untuk berdagang gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan 4 terakhir. Tips jaga semangat menurut Mas Su itu apa? Bagaimana tips menjaga semangat? Menjaga semangat, menurut saya menjaga semangat apa ya? Menjaga semangat menurut saya itu adalah, kembali lagi, impian kamu apa? Punya batas waktu berapa untuk mencapainya? Terus dengan target waktu itu kira-kira sudah berapa persen pencapaiannya gitu. Dan jadi kalau sama wanitanya menjaga semangatnya itu, selalu ingat dengan mimpi-mimpi kita, selalu ingat dengan goal-goal kita. Ketika kita ingat dengan goal-goal kita, pasti dalam otak kita tuh, oh ya, ini harus saya kejar nih, dikit lagi. Itu satu. Yang kedua, anggap impian kamu itu sudah terwujud, nyata gitu loh. Contoh, saya pengen iPhone nih. Dalam hati kita punya pengen iPhone gitu. Tapi kayak keinginan saya tuh udah terwujud. Contoh nih, saya datang ke counter, pegang-pegang HP segala macam. Oh, udah bagus ya, ini. Besok energi positif kita, bukan energi positif, kayak mood booster kita itu keinget, oh iya, aku harus kerja keras nih, aku harus dapat nih, harus dapat. Nah, salah satu tips utamanya itu, ingatlah pada impianmu, ingatlah pada goal kamu, sejauh mana goal kamu itu sudah terrealisasi berapa persen. Oh, bingung. Jadi itu. Terus mimpi itu harus yang besar, jangan mimpi yang kecil. Mimpi yang besar tapi seenggaknya sudah 50% tercapai. Seenggaknya kan kamu juga luar biasa, daripada mimpi yang kecil tercapai 50%, tambah kecil lagi dong gitu. Makanya mimpi yang besar enggak apa-apa. Gitu. Itu adalah salah satu menjaga tips saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf ya guys ya. Itu dari versi saya. Teman-teman jangan judge masing-masing, karena semua orang punya persepsi, punya sudut pandang yang berbeda. Kalau memang ini bagus dan cocok menurut sudut pandang teman-teman, bisa dipakai. Kalau nggak pun tidak ada masalah, it's okay. Dan pertanyaan nomor 8, bagaimana menyikapi haters? Emang aku punya haters? Semuanya kayaknya sayang deh sama Harry. Ya balik lagi, karena Harry itu diciptakan oleh Gusti Allah, diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bukan untuk dicintai atau bukan untuk mencari empati atau simpati orang lain. Karena ya itu tadi, orang pasti selalu ada yang tidak suka, karena orang yang suka itu orang yang sama-sama sepemahaman, yang sama-sama positif dengan kita. Tapi kalau orang yang negatif pasti nggak akan suka meskipun kita benar. Tetapi kalau kita melakukan hal yang salah sekalipun, tetapi dia orangnya memang sepemahaman dengan kita, sama-sama berpikir salah, ya pasti dia akan mendukung kita. Nah itu loh. Jadi harus hati-hati memilih teman. Zaman sekarang memilih teman itu harus hati-hati gitu ya. Jadi kita boleh memperluas perkenalan kita, boleh memperluas dalam artian koneksi kita, tetapi kita harus meminimalisasikan bagaimana kita memilih teman, karena teman yang baik membawa kebaikan, teman yang kurang baik
begitu juga sebaliknya. Jadi burung serumpun pasti akan bertemu dengan burung serumpun. Tidak mungkin burung cendrawasih bertemu dengan burung gagak. Karena apa? Ketika burung gagak bertemu dengan cendrawasih, keindahan cendrawasih akan hilang dengan image negatifnya burung gagak yang pemakan, misalnya kan gitu. Itu adalah analoginya gitu. Jadi pilihlah teman yang benar-benar baik. Teman yang baik itu seperti apa sih? Teman yang baik adalah teman yang bisa membawa kebaikan kepada kita untuk ke depan, bisa merubah kita, bisa mengubah mental kita jadi lebih positif, bisa membuat kita lebih semangat ke depan. Itu adalah salah satu tips untuk teman-teman menyikapi hater. Jadi kalau sampainya saya ada hater, ya biarin aja, karena saya tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka kepada saya tidak bisa menahan omongan mereka, karena saya tidak punya kuasa untuk menutup mulut mereka yang tidak suka, tetapi saya punya hak untuk menutup telinga saya untuk tidak mendengarkan mereka. Semuanya dijalankan aja, karena semua orang pasti ada yang suka atau yang enggak, dan itu semuanya relatif gitu. Biasanya sih orang yang tidak kenal baik sama kita ya, jadi tak kenal maka tak sayang, mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah saya nggak punya banyak hater. Mungkin yang merasa hater saya karena memang saya tidak sepemahaman dengan saya aja kali ya. Dan mohon maaf kalau memang ucapan saya selama ini kurang berkenan buat para hater saya, mohon maaf. Dan inilah saya apa adanya gitu. Tapi kalau semuanya kamu merasa haters ke saya, kalau kamu kenal baik sama saya, kayaknya kamu cinta mati deh sama saya. Oke, pertanyaan yang ke-9. Dan ini lumayan lah pertanyaannya, lumayan bagus. Mas Heri, cita-cita apa atau keinginan apa yang belum terwujud sampai saat ini? Untuk saat ini, kalau dibilang menikah itu bukan cita-cita saya, ya kan? Karena menurut saya hidup bahagia tidak harus dengan menikah kalau saya seperti itu. Jadi kalau dibilang Mas Heri belum menikah, berarti cita-cita yang belum terwujud menikah. Bisa jadi, ya kan? Karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan. Oke, biarlah mereka yang berpasang-pasangan, tetapi saya sementara tidak ingin berpasang-pasangan, teman-teman. Jadi saya pengen benar-benar jadi freedom dan ya itulah. Saya pengen melakukan apapun tanpa harus dibatasi dengan siapapun. Jadi gitu. Dan yang belum terwujud adalah keliling dunia ke Eropa. Saya sebenarnya pengen backpacker ke Paris, itu yang belum terwujud. Terus keliling Eropa, bismillah, semoga tahun depan tercapai. Terus beribadah ke tanah suci, tetapi itu backpacker gimana? Ayo, saya pengen umroh tetapi backpacker nanti, insya Allah. Terus impian yang belum terwujud, punya rumah. Kemarin sudah mau beli sih, besok mau DP, semoga ada dananya, amin. Bantu doa ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bantu share video-video Heri biar Heri bisa monetize, habis itu menghasilkan duit, nanti bisa bantu Heri untuk DP rumah, amin amin ya rabbal alamin. Ya rumah ya, kayaknya rumah. Yang keinginan terbesar saya sih yang terdekat adalah rumah dan mau melunasi mobil saya, amin. Itulah yang belum terwujud. Kalau ada teman-teman atau ada subscriber Heri yang mau bantu dana, boleh kirim ya. Oke, lanjut. Dan ini adalah pertanyaan terakhir, menjadi pertanyaan pamungkas yang banyak ditanyakan oleh teman-teman yang ada di sana. Kenapa sih alasannya Mas Heri pengen jadi YouTuber gitu? Oke. Sebenarnya saya dulu nggak punya cita-cita pengen bikin konten atau punya channel YouTube gitu ya teman-teman. Tetapi karena memang pekerjaan saya tidak jauh-jauh dari traveling, tidak jauh-jauh dari me-approach orang, atau tidak jauh-jauh memberikan
sugesti atau apa ya teman-teman, aku sampai bingung sih ngomongnya, memberi motivasi ke teman-teman saya di tim saya gitu loh. Jadi kalau saya punya konten kayaknya baguslah untuk pertama untuk nge-save memori-memori yang sudah lewat, jadi biar teman-teman yang lain bisa merasakan apa yang saya lewati gitu. Itu satu. Yang kedua ya jelas lah secara ekonomis pastinya ini adalah bisnis. Jadi kalau semuanya bisa monetize dan YouTube-nya bisa berkembang, pasti akan menghasilkan uang. Itu pasti, tidak menutup kemungkinan ke arah situ. Dan memang saya punya harapan bahwa di konten saya nantinya atau di YouTube channel saya ini akan menjadi ladang untuk berbagi, sebagai media untuk saling berbagi. Yang berbagi bukan hanya sekedar saya, teman-teman. Teman-teman yang lain pun boleh. Contoh nih, teman-teman pengen membantu A dan minta bantuan saya untuk sampai bingung ya Allah ya Tuhan, mendokumentasikan dan share nggak apa-apa, atau teman-teman pengen curhat bareng-bareng di konten Heri juga nggak apa-apa, semuanya bebas. Terus ya itu sih, lebih ke semoga konten ini bermanfaat untuk banyak orang, bisa menghibur, saya lebih ke itu. Dan secara tidak langsung pun juga karena bisnis saya di asuransi, pasti biar dikenal banyak orang, saya bisa memberi sugesti positif kepada banyak orang dan memberikan gambaran bahwa pentingnya hidup itu berasuransi. Tapi itu pelan-pelan ya teman-teman. Itu sih sebenarnya kenapa sebenarnya sih intinya saya bisa mengalahkan Mbak Im Wong sih, cuma saya nggak punya uang untuk giveaway ya. Tapi next kalau memang YouTube channelnya ini ada 100.000, saya bikin giveaway sepeda motor gitu. Oke teman-teman, 10 pertanyaan, kelihatan ya guys, 10 pertanyaan sudah terjawab semuanya. Semoga teman-teman semuanya bisa terwakilkan. Ya Allah, aurat saya kelihatan. Semoga pertanyaan-pertanyaan semua teman-teman semua di luar sana terwakilkan dari Q&A ini, dan semoga Q&A ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang lain juga dengan pengalaman-pengalaman saya di luar sana. Dan mohon maaf mungkin kalau memang ada saya salah kata, saya mohon maaf sekali, karena kita tidak akan luput dengan salah ucap gitu-gitu. Saya mohon maaf sekali karena saya tidak ada niatan sama sekali untuk menyakiti hati siapapun dengan ucapan saya. Mungkin kalau memang ada ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan di beberapa video saya mohon maaf untuk saat ini dan seterusnya gitu. Dan terima kasih banyak teman-teman, dan semoga video saya ini ditonton sama teman-teman semuanya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, saya selalu ingatkan, boleh dibantu subscribe, klik subscribe-nya dan klik tekan loncengnya biar teman-teman nanti tidak akan kelewatan kalau Heri upload video terbaru. Terus kalau memang video-video Heri itu bermanfaat atau menghibur, bisa dibantu share di seluruh sosial media teman-teman semuanya, bisa di komen, bisa di like. Dan saya harapkan komentarnya adalah komentar yang positif, komentar yang membangun, jauh dari ujaran kebencian, karena memang hidup kita ini cuma sekali. Jangan menjadi pembenci, karena suatu saat kamu akan butuh buat bantuan mereka. Jadi jangan sampai membenci siapapun ya teman-teman. Kadang saya pun sekarang juga lebih belajar dari situ. Ketika saya dulu orangnya pembenci dan segala macam, saya berusaha untuk berdamai dengan kondisi juga. Jadi hidup cuma sekali, sama-sama nguap, sama-sama keluarkan kasarannya omongan ya seyogyanya adalah omongan yang baik, yang tidak menyakiti siapapun gitu. Dan oke, teman-teman, terima kasih banyak semuanya, dan kita tunggu video terbaru dari saya tentunya. Terima kasih sudah selalu support hingga detik ini buat teman-teman subscriber, dan saya lebih banyak kenalan yang baru, lebih banyak orang yang kenal dengan saya.
dan bisa berteman di sosial media, bisa saling memberi support positif, bisa saling memotivasi. Itu adalah harapan kita semuanya. Dan Heri pamit, semoga video ini bisa bermanfaat, dan ciao, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.